Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali bersama kami dari tim Raja Wali Nusantara. Mohon maaf kembali agak terlambat kami mengupload video karena biasalah ada satu dan lain hal. Semoga saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dibarokahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan selimut kabut. Saudaraku, jika kita mencermati situasi terakhir di negara ini, ada sesuatu atau bahkan banyak fenomena-fenomena yang sulit untuk dicerna, sulit untuk difahami, sehingga intinya susah untuk dipahami, terutama yang terkait dengan situasi atau fenomena politik saat ini. Kita menyaksikan, kita menonton bagaimana para tokoh-tokoh politik melakukan manuver-manuver yang di luar kalau rumus, di luar rumus lah, atau mungkin tidak punya rumus. Tikungan dan manuver-manuver itu saling menikung dan sebagainya, saling bermanuver dan sebagainya, menjadi tontonan yang aneh. Biasanya menjelang pemilu atau pilpres atau pilkada itu, komunikasi politik yang dibangun oleh para elit politik bisa kita ikuti secara sederhana lah, arahnya, kemudian kepentingannya, ideologinya dan sebagainya. Namun jika kita mencermati pada momentum kali ini, hal tersebut tidak nampak. Jelas sekali yang ada adalah kepentingan yang sangat pragmatis. Jadi tidak lagi dalam karakter atau koridor ideologis, tapi kami melihatnya lebih pada syahwat politik, syahwat kekuasaan, dan mungkin bisa jadi syahwat kelompok atau golongan tertentu. Jika kita melihat fenomena sebelum pemilu sudah seperti ini, maka mungkin kita bisa membayangkan bagaimana pasca ini. Maksudnya, belum pemilu sudah seperti ini, bagaimana nanti setelah pemilu? Walaupun kita tetap berharap semua baik-baik saja, tetapi melihat hal ini, analisa sederhana pun bisa membuat satu gambaran yang bisa jadi gambaran yang kurang sedap.
Kami melihat dari sisi spirit bahwasanya langkah atau pola atau sikap atau keputusan yang diambil baik dari dunia politik atau dunia yang lain, maksudnya dari aspek politik, aspek ekonomi dan yang lain-lainnya, ini terkesan seperti penanganan jangka pendek atau penanggulangan jangka pendek, penanggulangan praktis yang hanya bisa atau yang hanya untuk mengobati atau untuk mengantisipasi situasi saat itu. Karena kami melihat bahwa saat ini sulit, menurut kami sulit kita melihat sosok yang menggunakan akal sehatnya, yang kembali pada fundamentalisme prinsip, pada fundamentalisme ideologi. Jadi ada semacam selimut kabut yang menutupi akal sehat ini, yang ada tinggal dorongan emosional yang muncul, yang melemahkan akal berpikirnya. Kemudian setelah akal berpikirnya lemah, maka langkah dan keputusan langkah pun cenderung emosional dan pragmatis. Jika situasinya seperti ini, maka nanti bagaimana dampak untuk dimensi yang lebih besar? Katakanlah partai itu adalah ruang kecil atau bagian kecil dari organisasi masyarakat. Jika keputusan yang diambil, jika sikap yang diambil sebegitu emosional, sebegitu pragmatis, maka nanti bagaimana nasib bangsa ini ke depan? Adakah semacam kekhawatiran seperti itu? Momentum 24 ini memang sangat krusial karena Presiden saat ini atau Bapak Insinyur Joko Widodo itu sudah 2 periode. Artinya di sana peluang berganti kepada yang lain. Namun jika situasinya seperti ini, maka ada kekhawatiran yang sangat beralasan. Kami melihatnya selimut ini sangat tebal, menyelimuti Nusantara atau menyelimuti Indonesia saat ini. Anda bayangkan beginilah, Anda bayangkan Anda berjalan atau bawa kendaraan di jalan yang penuh dengan kabut, yang penuh dengan kabut. Perbedaannya adalah ketika kita berjalan di tempat yang berkabut itu cenderung hati-hati karena ada risiko kecelakaan. Nah, sedangkan dalam situasi ini elit-elit tokoh-tokoh negara ini selimutnya itu di akalnya. Maka yang saya khawatirkan efeknya ketika ternyata akalnya sudah terselimuti oleh kabut-kabut seperti ini, oleh kabut kepentingan, oleh kabut pragmatis, oleh kabut hasrat kekuasaan, maka dikhawatirkan keputusan yang diambil itu merugikan banyak pihak ke depannya. Karena kalau akal sehat sudah hilang, yang tersisa adalah dorongan emosional, maka kecenderungannya nanti yang dihasilkan adalah kerusakan. Dua 24 ini terlihat seperti momentum memburu harta karun gitu. Kalau kami melihatnya seperti itu. Jadi seolah-olah ini adalah
Siapapun yang bisa menguasai 24, maka dia yang menjadi penguasa harta karun. Seolah-olah seperti itu. Ini sangat mengkhawatirkan bagi kamilah, terutama dari tim Raja Nusantara. Maka menurut kami gambaran solusinya begini. Yang pertama, tingkatkan kewaspadaan hati, karena kewaspadaan diri ini tidak bisa dijangkau dengan physically. Fenomena seperti ini dicerna dengan hati. Tingkatkan kewaspadaan diri, jaga diri, selamatkan keluarga, dalam artian jangan mengambil keputusan yang keliru sehingga bisa merusak. Tingkatkan kewaspadaan diri dengan melihat situasi yang aneh seperti ini. Semoga kalau kita mengantisipasinya dengan kewaspadaan, maka kita bisa keluar dari situasi ini dengan sempurna. Begitu saudaraku, semoga momentum 24 ini menjadi momentum krusial yang mengarah kepada kebaikan. Semoga semua baik-baik saja. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.